Misalnya anak muda sekarang itu kan pengennya kayak jadi atlet dan lain sebagainya gitu. Benar. Kan pasti punya role model deh. Ngelihat siapa dulu sih kok bisa tertarik jadi paskib itu gimana ceritanya nih? Yang paling berat selama di asrama, bener sih bangun tidurnya. Kira-kira nih, sekarang kan udah selesai tugasnya. Bener. Pengen menerapkan lebih lanjut nggak disiplinnya Ngejaga suaranya, makan jahe dan kencur, sama minum air anget selama 2 minggu? 2 minggu. Nggak makan gorengan berarti ya? Nggak boleh makan gorengan. Latihan tuh ada nggak teman-teman kamu yang ngalamin gitu, gejalanya mau pingsan gitu? Halo, kanan, jalan. Mitos atau fakta setelah jadi anggota paskib nih otomatis nantinya bakal keterima PNS pakai jalur khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Sobat Tapis, baru saja kita merayakan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Dan kemarin di 17 Agustus kita upacara tentunya melihat banyak petugas-petugas yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing nih. Bagaimana kisah mereka tuh terus berlatih, suka duka mereka, khususnya petugas-petugas paskibraka ya. Nah ini bagaimana nih kisahnya, hari ini spesial akan kita bahas bersama Kans. Yang kebetulan hari ini kita datang nih bersama Kans nih, petugas Paskibraka Provinsi Lampung. Kans hari ini sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat kabarnya. Alhamdulillah baik ya. Baik. Kans, kamu ini kelas berapa sih Kans? Sekarang aku lagi di kelas 2 SMA. Dari SMA mana? SMA Negeri 5 Bandar Lampung. SMA 5 ya? Siap. Oke, Kans ini kan kemarin menjadi petugas Paskibra Provinsi Lampung ya. Gimana perasaan Kans sendiri nih? Awalnya sebelum pelaksanaan deg-degan. Terus setelah pelaksanaan lega, senang, bahagia. Ada sedihnya juga, tapi lebih ke senang gitu. Tadi senang ya? Senang banget. Oke, sebelum jauh-jauh kan kita ngebahas tentang gimana sih paskib gitu ya. Kita bakal bermain mitos atau fakta. Oke, Tapi siap. kamu jawab dulu ya, mitos atau fakta aja ya. Oke, Nanti siap. pembahasannya bakal kita bahas lebih lanjut Boleh. lagi. Mitos atau fakta bahwa anggota paskib itu minimal harus tinggi 170 cm. Fakta Fakta ya. untuk pria. Oke, mitos atau fakta semua anggota paskib diwajibkan potong rambut pendek. Fakta Fakta. harus pendek. Oke, mitos atau fakta jadi anggota paskibra artinya harus jago olahraga supaya fisiknya mendukung. Mitos. Mitos ya. Enggak juga. Oke, mitos atau fakta anggota paskib hanya siswa dari sekolah favorit aja. Mitos. 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 Oke, mitos atau fakta setelah jadi anggota paskib nih otomatis nantinya bakal keterima PNS pakai jalur khusus. Mitos. Mitos ya. Mitos. Oke, tepuk tangan dulu dong. Masih semangat pagi ini Semangat ya? dong. Semangat. Semangat Dan kemarin habis upacara nih. Jadi jiwa-jiwa semangatnya masih ada. nih? Masih ada. Masih ada. Oke. Kans, ngomongin masalah paskib nih. Sebenarnya Kans ini daftar jadi anggota paskib ini karena dorongan dari orang tua atau kemauan sendiri sebenarnya? Oke, untuk daftar paskib sendiri, jujur dari kemauan sendiri. Banyak hal-hal yang bikin saya termotivasi buat ikut paskib ini. Jadi emang dari niat dari dalam sendiri ini udah ada. Jadi pas pendaftaran udah datang, semangat nih. Dari dulu kan emang udah mau ikut paskib. Jadi pas pendaftaran seleksi ini makin excited lah. Jadi ya dari kemauan sendiri sih. Jadi keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Nah, kan bisa tertarik nih dari banyaklah hal yang bisa kita lakuin ya selain paskib ya. Apalagi kalau misalnya anak muda sekarang itu kan pengennya kayak jadi atlet dan lain sebagainya gitu. Kan pasti punya role model deh. Ngelihat siapa dulu sih kok bisa tertarik jadi paskib itu gimana ceritanya nih? Jujur, role model nomor 1 saya kakak saya sendiri. Oh, kakaknya sendiri? Paskib juga? Bener, paskib juga. Pas itu ngelihat langsung, nonton langsung live di Istana 2023. Di situ ngelihatnya tuh kayak keren banget, gagah semuanya. Jadi makin termotivasi gitu, menginspirasi kakaknya. Berarti kakaknya paskib nasional ya? Bener, Tahun berapa itu? tahun 2023. Wih, keren banget. Berarti udah mengalir darah kakaknya nih ya. Jiwa-jiwa paskib itu sudah ada Bener, ya? ya. Kamu kan dari SMA 5 ya? Nah, SMA kemarin 5. itu yang ikut seleksi itu ada banyak nggak sih kalau dari sekolah kamu sendiri? Kalau seleksi awalnya kan seleksi di sekolah dulu. Nah, di sekolah itu lolos 6 buat seleksi ke kota dan provinsi. Jadi terus di kota seleksi 6, yang lolos 4. Terus di provinsi seleksi 2, lolos dua-duanya.
Oh, lulus dua-duanya. Iya. Jadi total ada yang keterima Empat, ya? empat orang. Empat, oke. Iya. Kalau misal dari Paskib provinsi, kamu kan provinsi nih, ada berapa orang sebenarnya petugasnya itu? Petugas di provinsi 33. 33? Iya. Kalau total semuanya yang lolos 35. Cuman top 1 pria dan top 1 ceweknya berangkat ke nasional. Oh, berangkat ke nasional, Iya. ya, Istana Negara ya. Artinya itu ada penilaian khusus ya. Ada. Proses seleksinya itu ketat banget nggak? Ketat. Ketat. Ketat banget ya. Ketat banget. Kalau dari sekolah kamu itu kan memang ada, ini masuknya ekstrakurikuler ya kalau Iya, paskibraka paskibra. ya? Oh, Paskibra, ya? paskibra aja kalau di paskibra sekolah. kalau Iya. ekstrakurikuler ya? Iya, Nah, ekstrakurikuler. ketika masuk ke proses seleksi ke provinsi, kota, atau nasional, terus sampai nasional tuh ada seleksi khusus nggak? Atau pelatihnya ganti gitu mungkin? Kalau untuk itu enggak sih. Cuman kalau di sekolah sama kota beda, di provinsi juga beda panitianya. Di panitia kota ya panitia kota berarti, kalau provinsi provinsi. Nah, untuk tahun ini kan top 3 pria dan top 3 ceweknya berangkat ke pusat untuk seleksi lagi. Nah, di situ beda juga panitia seleksi pusatnya. Oh, cuma kalau dari sekolah tetap dari ini ya, dari pelatihnya ya, pelatih sekolah ya, internal. Enggak, ada pengiriman polisi tentara buat seleksi di sekolah. Oh, buat seleksi sekolah gitu, didampingi juga artinya gitu ya. Didampingi juga. Kalau anggota paskibra sendiri di sekolah itu ada banyak nggak? Untuk sekolah saya banyak sih. Banyak ya? Banyak. Berarti kamu udah ada tingkat keberapa nih kemarin nih? Apa tuh tingkat? Tingkat dari sekolah nih yang lolos kan 6 orang tuh. Berarti berdasarkan poin ya? Di situ nggak dikasih tahu sih, langsung diumumin namanya. Oh, langsung diumumkan gitu. Oke, terus berapa lama seleksinya itu dari sekolah sampai diutus sampai jadi paskibra nasional ini? Berapa lama? Kurang lebih 1 bulan sih. Dari sekolah seleksinya. ya? 1 bulan ya? Dari sekolah. Itu Udah sebelum lama. masuk asrama itu ya? Sebelum masuk asrama. Iya. Oh, oke. Terus gimana dukungan dari keluarga, orang tua gimana? Ngeliat Support kamu? banget. Support banget. Support ya? Apalagi banget. kakak kamu Iya. kan paskibra Plus iya, nasional. makin ngebantu, makin support. Misal ada kekurangan atau apa, selalu dibantu sama orang tua. Selalu dibantu. Iya, selalu dibantu. Tentunya kan kans ini banyak banget nih. Kalau mempersiapkan dari segi mental, dari segi fisik, Benar. dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau kamu sendiri sih latihan apa nih? Untuk Oke. persiapin semua deh. Untuk fisik, saya ikut BINSIK. Kalau akademi belajar bareng di sekolah itu, yang ikut seleksi kota ada pembelajaran bareng buat tes-tes akademinya, psikologinya itu ada belajar bareng. Untuk mental harus dari dalam sendiri sih. Harus berani. Diri sendiri ya. Benar. Ada akademiknya juga ya? Ada. Oh, jadi teman-teman dan sobat Apis yang menyaksikan kalau mau jadi anggota Paskib itu nggak cuma fisik aja Nggak cuma berarti ya? fisik. Iya. Harus pintar juga Harus berarti, pintar harus juga. belajar juga Iya. ya. Oke, nah kalau dukungan dari keluarga kan artinya full support banget Benar, nih kan. full support Kalau banget. dari sekolah gimana nih, sekolah kamu sendiri? Sekolah saya kan emang support banget untuk setiap ada daftar seleksi Paskib gini. Jadi sekolah juga ngebantu banget, support banget anak-anaknya yang lolos ke seleksi kota dan provinsi itu. Jadi banyak supportnya ya. Banyak support juga. Fasilitas juga pasti diberikan ya dari pihak Difasilitasi, sekolah. iya ya? benar. Oke, kan nah ini dari pihak sekolah juga nih sebelum kamu masuk ke asrama ya, masuk ke asrama gitu. Ada nggak sih mereka tuh kayak pembiayaan khusus gitu selama proses latihan dan lain sebagainya mungkin? Pembiayaan khusus selama seleksi ada. Oh, ada Selama- ya? Iya, selama latihan enggak sih. Soalnya emang di sekolah juga, jadi nggak butuh biaya. Nggak butuh biaya Nggak ya. butuh biaya. Itu asrama kamu berapa lama di asrama? Di asrama 2 minggu, 14 hari. 14 hari. Benar. Itu bener-bener full latihan gitu. Hari pertama belum latihan. Masuk asrama tanggal 4. Latihannya di lapangan tanggal 5, keesokan harinya. Oh, keesokan harinya. Nah, coba kamu sharing-sharing dulu cerita-cerita kamu selama proses latihan atau apalagi pas di ini ya di asrama gitu. Di ya. asrama. Mulai dari jam berapa latihannya, terus bangun tidur jam berapa Ya, gitu. Boleh oke. diceritain dong. Jadi, tanggal 4 hari pertama kan. Itu kita disuruh beres-beres barang dulu di kamar, habis itu malamnya ada materi kontrak belajar selama 2 minggu ke depan untuk di asrama. Jadi kita ada kontrak belajarnya. Ada kontrak belajar Ada ya? kontrak belajarnya. Lalu tidurnya itu jam 10 hari pertama. Nah, keesokan harinya itu dibangunin sama ada namanya Pak Lurah di Desa Bahagia kami nama asramanya. Itu ngebangunin jam setengah 4. Setengah 4 kita disuruh siap-siap buat sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh
ada namanya olahraga pagi. Setelah olahraga pagi, kami makan telur dan susu, dilanjut dengan sarapan. Sarapannya itu sekitar jam 6 udah sarapan, lalu jam setengah 7 langsung berangkat ke lapangan. Kita latihan di lapangan itu lapangan Korpri di kantor gubernur. Benar. Lalu mulai start latihannya itu jam 7. Jam 7 sampai jam setengah 5. Setengah 5 kita pulang, sampai asrama langsung beres-beres. Sampai asrama itu gak nentu sih, antara jam 4.45 atau jam 5. Sesuai pelatihnya juga, kadang pelatih yang ngaret, selesainya atau enggak pas gitu. Biasanya ngaret-ngaret itu 1 minggu terakhir, karena mulai deket kan gitu sama waktu pelaksanaan. Terus balik kita beres-beres, persiapan buat sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, langsung dilanjut sama makan malam. Makan malam, terus langsung dilanjut materi sampai jam 10. Jam 10, lalu ada cek kesehatan juga dari pihak asramanya, lalu langsung disuruh istirahat tidur gitu. Terus diulang-ulang selama 2 minggu. Jadi repeat selama 2 minggu itu begitu ya? 2 minggu kayak gitu. Artinya memang terjadwal sekali ya? Terjadwal. Tidak hanya pola latihannya, mungkin waktu sholat, waktu makan, itu dijadwal banget ya? Bener, iya. Gitu. Nah, kamu selama 2 minggu itu hal apa yang paling berkesan buat kamu? Paling seneng deh dilakuin? Bukan pas makan ya? Kalau makan kan semua suka nih. Iya, benar. Kalau kamu dari pola latihan apa yang kamu suka nih? Kalau pas di latihan paling seneng itu pas istirahat sih jujur. Karena ya enak gitu, kayak refreshing, seger gitu. Di lapangan panas kan tuh. Di tengah lapangan nggak ada apa-apa yang buat tutupin kepala, adem nggak ada. Pas istirahat tuh enak, ke masjid, gitu, sholat itu enak, paling refreshing. Terus kalau pas di asrama paling seneng pas materi. Pemateri ini biasanya suka nanya-nanya terus ngasih hadiah, itu bikin semangat. Bikin semangat ya. Yang awalnya ngantuk tuh jadi semangat gitu di asrama gitu. Iya bener sih, kan tergambarkan di lapangan tuh memang nggak ada atap ya kan? Nggak ada. Panas sekali gitu. Bener. Nah di kejadian itu kan banyak nih, bahkan udah dipersiapkan secara matang pas latihan. Ada beberapa yang kita lihat di sosial media yang bertebaran itu petugasnya ada yang pingsan gitu. Bener. Nah pas latihan tuh ada nggak teman-teman kamu yang ngalamin gitu gejalanya mau pingsan gitu? Mau pingsan ada beberapa, cuman pingsan nggak ada Pingsan sih. nggak, Iya, palingan mual, muntah itu ada sih. Tapi kalau gitu bisa dikasih izin buat istirahat boleh? Iya bisa, boleh. Boleh. Cuman setelah fit ikut lagi. Ikut lagi. Benar. Ada anggota cadangan nggak sih kayak gitu kan? Anggota cadangan ada. Cuman kalau di provinsinya yang 3-3 itu misal ada sakit, nah itu bisa manggil antara Purna atau orang yang nggak lolos tapi ranking di bawahnya gitu. Itu ngambil dari situ. Gitu. Jadi cadangan khusus tuh nggak ada, misal disiapkan 10 gitu. Nggak ada kalau cadangan khusus. Berarti dari Purna Paskibraka-nya tadi atau Ada. dari perankingan tadi nih? Benar. Yang Iya. nggak masuk tadi kan? Oke. Nah, Kans, ini kan artinya banyak persiapan dan juga pola latihan yang disiapkan sama kamu ya, gitu ya. Kalau hal yang paling berat kamu lakukan ketika proses asrama selama 2 minggu itu apa? Kebiasaan bangun tidurnya kah atau apa mungkin? Jujur, yang paling berat selama di asrama bener sih bangun tidurnya. Kalau bujang ini biasanya bangunnya siang ya? Karena 3:30 gitu, pagi banget. Biasanya saya jam 5 lah, jam setengah 6. Jam setengah 6 ya, lah ini ya. bangun-bangun digedor-gedor itu kayak ngerasa kaget gitu. Jadi buat kebiasaan itu agak berat gitu. Jadi selama di asrama itu sih yang berat. Di asrama ya. Nah, selama kamu latihan ada nggak secara khusus nih harus pakai baju tertentu selama latihan? Iya benar gitu? ada. Ada ya? Ada. Jadi Gimana itu? selama sehari-hari itu pakaiannya diatur sama pamong. Jadi misal latihan atas putih, training hitam, atau pakai pakaian dinas lapangan kita juga ada dibagi. Ada dibagi ya. Terus pas materi juga ada misal batik, kemeja gitu-gitu. Jadi nggak pakai seragam bebas gitu nggak? Nggak ya? ada. Pakai baju bebas. Diatur bener-bener harus serempak sama yang lainnya juga. Hal yang kamu dapatkan selama 2 minggu di asrama nih, artinya ada hal-hal positif ya, melatih kedisiplinan kita artinya Iya, kan, benar. kan? Nah, apa yang kamu dapatkan? Oke, jadi yang saya dapatkan selama 2 minggu, jangan, pertama kita nggak boleh egois. Saya mendapatkan jiwa-jiwa kekeluargaan di antara teman-teman. Terus saya juga mendapatkan keberanian yang dulu jujurnya
sebelum saya masuk asrama ini nggak seberani selama di asrama, nggak seberani itu, nggak sedisiplin itu. Setelah asrama 2 minggu ini saya merasa kayak lebih berani, lebih disiplin lah. Terus juga di asrama ini mendapatkan apa namanya kekeluargaan gitu, yang nggak pernah saya dapatkan sama teman-teman saya juga. Gitu. Lebih solid lagi. Lebih solid mereka. pokoknya. Di lapangan lebih solid berarti mereka. Ya? Bener, pokoknya sama ada namanya jiwa korsa. Apa itu Jawa Korsa? Misal satu makan semua makan. Oh, oke. Itu baru saya dapatkan di asrama. Di asrama gitu. ya. Berarti kita semua harus merasakan ya. Bener. Lapar semua gitu ya. Lapar semua, hukum semua. Oke, luar biasa. Jadi hal positifnya melatih kamu lebih disiplin. Kira-kira nih, sekarang kan udah selesai tugasnya. Benar. Pengen menerapkan lebih lanjut nggak disiplinnya dan Ya, lain sebagainya? tentu. Nih? Selain di asrama tentu juga harus diterapkan kehidupan sehari-hari. Gitu. Artinya ini papa-papanya kalau nonton nih ya, kalau bangunnya lebih subuh nih, berarti jam 4 nih sekarang nih, lebih disiplin kan? Iya. Nah, selama 2 minggu ini, kalau kamu sendiri ya, kalau teman-teman kan mungkin punya cara tersendiri. Kalau kamu sendiri untuk menjaga fisik dan lain sebagainya, ada latihan khusus nggak? Untuk menjaga fisik, latihan khusus nggak sih sebenarnya. Cuman dengan basic yang saya ikutin itu juga ngebantu. Sama yang paling penting ini buat teman-teman, pola tidur harus cukup. Makan teratur, pola tidur teratur itu ngebantu banget buat ngejaga tubuh biar nggak sakit. Biar nggak sakit Iya. ya? Tidur yang paling penting ya? Bener, tidur paling penting. Harus berapa jam kalau misalnya tidur baik itu? Minimal 6 jam sebenarnya. Cuman di asrama kita cuma dapet tidur tuh 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam di asrama ya? Artinya perlunya 6 jam sebenarnya ya? Iya sebenarnya. Tapi kan dengan pola asupan yang baik juga artinya gitu ya? Iya benar, asupan yang baik. Di asrama juga makannya teratur gitu. Nggak pernah telat ya? Nggak pernah telat. Nggak bisa di-kos makanan gitu bisa nggak? Nggak bisa. Udah ditentuin Iya gitu ya benar-benar dari sana ya? udah teratur sama pamong-pamongnya. Oke, Kans. Nah, kalau menjelang hari H kemarin ya, Benar. H-1, artinya ada perasaan deg-degan nggak kalau kamu sendiri? Iya jujur deg-degan. H-1 itu jujur saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya? Mikirin besok itu semoga lancar nggak ya. Pokoknya deg-degan lah, ada pikiran-pikiran ini, Takut gagal. takut gagal. Tapi alhamdulillah aman, sukses, lancar. Kalau kamu sendiri sih kan bertugasnya di formasi apa sih? Oke, saya pagi sebagai komandan kelompok 17, saat sore saya sebagai sayap kanan. Sayap kanan ya? Benar, sore. Berarti tetap sama ya, mau kenaikan, mau penurunan bendera tetap sama ya anggotanya ya? Sama, anggotanya tetap Cuma sama. formasinya Formasinya diubah. Oh Iya. gitu. Jadi kamu di sayap kanan pas penurunan, Ya, pas penurunan sayap kanan. pas kenaikan tadi Pas sebagai kenaikan komandan kelompok 17. komandan kelompok 17. Nah, ini kan artinya ada perbedaan tugas tuh. Benar. Lebih deg-degan mana ketika menjalani tugasnya nih? Pas kenaikan atau pas penurunan? Jujur pas kenaikan. Kenaikan ya? Iya. Kenapa tuh? Karena saya kan sebagai Danpok 17. Ah. Di situ yang harus saya atur itu banyak. Beda ketika posisi saya saat penurunan. Di situ kan pas penaikan saya harus ngatur suara, harus atur nafas, harus atur tempo, banyak fokusan selama penaikan jadi lebih deg-degan sih. Oh, lebih deg-degan Lebih ya? deg-degan karena itu. Berarti kamu jadi ngatur komando juga? Iya, ngatur komandan. Ngatur pasukan 17. Oh, gitu. Takut-takut ke distract gitu ya berarti Takut ya? distract, takut salah titik gitu, kelewatan. Ini kalau misal tempatnya luas ini mau kita coba nih kan gimana nih biar terlatih nih. Tapi coba ada nggak komando kamu pas kenaikan bendera itu? Bisa Ada. dicontohin nggak? Izin ya, Kak. Oke. Belok kanan. Jalan. Gitu, Kak. Wih, keren banget. Ini saya sampai merinding loh sebenarnya. Kok bisa suaranya tuh kayak gitu tuh gimana tuh? Ada latihan itu nggak? Napas dan lain sebagainya. Jujur pas itu nggak nyangka sih bisa jadi Danpok 17. Cuman pas itu kan sama pelatihnya dites suara masing-masing. Terus saya dipilih gitu, kaget sebenarnya. Terus selama latihan itu ngejaga suaranya, makan jahe dan kencur sama minum air anget Selama 2 minggu? 2 minggu. Nggak makan gorengan berarti ya? Nggak boleh makan gorengan. Kalau sekarang kangen nggak makan gorengan kira-kira? Kangen sih. Kangen. Untung udah boleh makan gorengan sekarang. Udah boleh ya. Tapi kalau misalnya kan sekarang ini udah artinya udah masuk punna ya. Tahun-tahun depan kan udah beda ya berarti udah kan. beda lagi. Gitu. Ada nggak
Artinya kamu harus menjaga nih, kalau kamu kan udah bawa nama Paskibraka Iya, ada. tahun 2025. Ada. Ada ini nggak, apa ya, persyaratan khusus gitu? Misalnya yang kamu ngejaga karena kamu ngebawa nama Paskibraka. Ada. Jadi setelah jadi Paskibraka Purna ini emang banyak yang harus dijaga dari sikap segala macamnya, sikap sih terutama. Sikap yang paling utama Benar, ya. sikap. Oke, berarti jangan-jangan kamu nanti ditugaskan untuk melatih adik-adik yang lain mungkin? Iya. Biasanya ada panggilan buat jadi pamong juga ada, jadi ngelatih adik-adik di sekolah, di kota ada. Oke, keren banget sih kan. Memang ini salah satu impian juga banyak orang ya. Benar. Menjadi paskibraka, Benar banget. apalagi kalau bisa tembus ke nasional gitu Iya ya. benar banget. Kalau misalnya jadi pengibar benderanya itu sebenarnya ada kriterianya lagi. Yang bawa baki. Yang bawa bakinya. Ada kriterianya. Ada ya? Ada. Itu harus perempuan, harus laki-laki atau gimana? nih Kalau pembawa misalnya baki di ini, paskibra- iya, di iya, paskibra. pembawa baki harus perempuan. Harus perempuan, ya. Itu penilaian juga nggak dikasih tahu ya? Memang dikasih tahu. berdasarkan keputusan aja Berdasarkan gitu. keputusan. Oh, oke. Tadi kan kamu ngomong nih, mitos. Kalau setelah jadi paskibraka, bakal lulus PNS jalur khusus tuh. Benar. Tapi banyak nih orang-orang yang berpikir, bakal gampang terima kerja nih. Kamu kok bisa ngomong itu mitos? Nggak juga sih Kak, soalnya ya nggak nentu. Walaupun udah jadi paskibraka, punya sertifikat segala macam, itu nggak nentu kita lolos PNS itu tadi. Kayak pekerjaan itu nggak semudah itu sih Kak. Nggak semudah itu Iya. ya. Jadi memang harus dari diri sendiri juga ya. Bener. Jadi nggak bisa jadiin sertifikat paskibraka itu jadi patokan. Tetap harus persiapkan yang lain juga Kak. Oh, berarti yang kamu dapatkan sertifikat ada nih ya? Sertifikat Ada ya? sertifikat buat daftar-daftar itu ada Kak. Tapi nggak bisa menjamin untuk Nggak bisa menjamin. kerja gitu Bener, ya. Tapi kalau digade bisa digade. Bisa, Takutnya bisa digade juga kan lumayan ya. Bisa digade. Kayak gade SK dong itu. Oke kan, sebalik lagi nih, momen yang paling tidak terlupakan ketika kamu jadi petugas deh. Jadi petugas. Jadi dampak 17 itu nggak akan terlupakan sih. Itu Tidak akan terlupakan. spesial banget dalam hidup saya itu karena tugas yang berat juga dari dampak 17. Oke, padahal pas kamu bawa komando tuh, wah keren banget nih gue nih. Iya. Gitu ya. Apalagi Rasanya tuh, iya. itu papa mama ikut nggak naksin kamu? Keluarga ikut semua, nonton Ikut semua. ya? Kakak saya juga termasuk nonton juga. Oh, di provinsi kemarin semua ya. Benar. Berarti kalau keluarga itu ada tempat duduknya juga di Ada, ikut? ada tempat duduknya juga. Oke. Kans, sebenarnya buat kamu sebagai anggota Paskibraka, apa sih arti dari bendera merah putih? Arti bendera merah putih. Merah itu keberanian, putih itu tulang. Jadi artinya merah putih itu simbol negara tanah air kita ini akan keberanian dan tulang kita. Yang artinya kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia. Merah putih. Artinya banyak ini pelajaran yang kamu dapatkan ya dari Banyak, selama pelatihan itu. benar. Jiwa kenegaraan kamu semakin tinggi dong. Iya, semakin tinggi cinta tanah air semakin meningkat. Apa yang bisa kamu bagi ke teman-teman nih kira-kira dari pembelajaran kamu kemarin? Selama 2 minggu itu asrama. Oke. Tentang apa nih? Tentang jiwa kenegaraan deh. Jiwa kenegaraan, boleh. Oke, jadi teman-teman, Paskibraka itu sangat mengajarkan kita tentang cinta tanah air. Mulai dari sikap kedisiplinan kalian untuk negara ini, dan juga selama asrama, jika kalian jadi Paskibraka, kalian akan belajar tentang cinta tanah air, bakal ada pengajarannya juga tentang itu, dan juga keberanian kalian untuk selalu membela tanah air, dan juga kalian harus cinta selalu tanah air dimanapun kalian berada. Oke, keren banget. Mungkin kan sebagai closing statement, Boleh. ada pesan nggak buat adik-adik nih yang ingin mencontoh jadi kamu nih? Jadi Paskibraka, ada pesan nggak buat adik-adiknya? Oke. Ya, untuk adik-adik sekalian, jika kalian ingin daftar Paskibraka tahun depan, persiapkannya dari sekarang ya. Soalnya tesnya itu nggak mudah, rumit, mulai dari TIU, TWK, fisiknya itu harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau kalian persiapkannya mepet, tingkat kesuksesan kalian jadi Paskibraka itu menurut saya kecil. Jadi, jika kalian ingin benar-benar jadi Paskibraka, tolong persiapkan dari sekarang. Oke, gitu Kak. Dah, cukup kan? Cukup gitu aja, Kak. Harapan deh buat teman-teman kamu yang kemarin satu angkatan di provinsi. Oke,
Harapan buat teman-teman saya yang kemarin di provinsi, semoga kalian di sana sehat selalu. Yang kemarin saat asrama sakit-sakit, semoga pas keluar asrama ini sehat-sehat terus, sukses selalu, jaga kesehatan pokoknya, jangan sampai sakit lagi. Tetap jalan silaturahmi Jaga, ya. ya bener lah. Oke, Sobat Tapis, itu tadi pesan dari Ken. Semoga adik-adik juga bisa mencontoh ya, mendapatkan apa insight dari percakapan kita hari ini. Tentunya dari seleksi, kerja keras, dan juga penuh ketukeran, ini bakal menghasilkan atau menggapai apa yang kita inginkan. Oke, Ken, terima kasih. Siap, terima Semoga kasih, ini bisa membagi insight buat teman-teman. Ya. Siap. Saya Yoga Guntur dan segenap kru pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.